Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke bosku, di video kali ini saya akan sedikit membagikan informasi kepada teman-teman semua mengenai mana yang lebih bagus antara ternak sistem pembesaran dan sistem pembibitan. Dan perlu diketahui untuk rekan-rekan semua, dalam beternak entok itu kita mengenal dua sistem. Yang pertama sistem pembibitan. Sistem pembibitan itu dimana kita hanya menjual anakan atau DOE yang dihasilkan dari indukan yang kita pelihara. Jadi kita hanya jual anakan saja, tidak jual indukan yang dewasa. Dan itulah yang dinamakan sistem pembibitan. Dan kalau sistem pembesaran itu kita membeli atau peternak itu membeli DOE entah dari online atau dari mana atau dari peternak-peternak lain, misal 100 atau 200 atau 50 ekor tergantung populasinya, terus dirawat jadi satu. Biasanya ada yang mengejar bobot. Kalau mengejar bobot itu biasanya 50 hari, kalau memang perawatannya bagus itu sudah bisa dijual. Tapi biasanya ada yang jual ekoran. Kalau jual ekoran itu biasanya lah, ya tahu saya itu ya bisa dijual 4 bulan ke atas atau 5 bulan ke atas, ya terserah peternaknya itu sendiri. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Dan kalau rekan-rekan semua itu atau teman-teman semua bertanya, mana bang yang lebih untung antara pembibitan dan pembesaran? Kalau rekan-rekan semua bertanya seperti itu, saya hanya bisa menjawab semua itu bisa untung. Kalau ternak itu tergantung perawatannya. Tapi kalau rekan-rekan semua, mana bang yang lebih menurut abang yang lebih enak antara pembibitan dan pembesaran? Kalau menurut saya pribadi atau pendapat saya pribadi, saya lebih suka di sistem pembibitan. Mengapa seperti itu? Ini saya berikan alasannya. Alasan yang pertama, itu kita kalau sistem pembibitan kita hanya jual anakannya saja. Habis jual anakannya itu kita sudah hanya merawat indukannya, kita kasih makan, kasih air, sudah. Tapi kalau kita itu sistem pembibitan, sistem pembesaran, maaf salah, kita itu memang harus fokus merawat ternak kita itu. Kalau kita tidak fokus dan kita itu pembibitan tapi tapi perawatannya asal-asalan, saya jamin Anda akan rugi. Soalnya sekarang itu semua pakan itu serba mahal. Kalau kita tidak pandai memberikan pakan yang bagus dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan, ya memang Anda akan rugi. Makanya dari itu saya lebih suka memilih sistem pembibitan. Tapi saya juga tidak mengatakan sistem pembesaran itu tidak bagus. Sistem pembesaran itu malah untungnya sebetulnya itu lebih besar. Tapi kalau kita itu perawatannya itu menguasai dan perawatannya itu betul, seperti itu. Karena saya pernah bertanya ke peternak pembesaran, itu untungnya memang lebih besar dibanding pembibitan. Cuma yaitu kita itu harus pandai memberikan pakan yang berkualitas, tapi dengan kos yang murah sedikit dari pakan pabrikan. Jadi seperti itu. Dan untuk alasan yang berikutnya, kenapa saya lebih suka pembibitan? Pembibitan itu tidak membutuhkan modal yang banyak. Kita hanya merawat indukan ya. Kalau indukan sih berapa kasih makan sudah. Tapi kalau kita sistem pembesaran, kita dari awal sudah beli DOE. Habis beli DOE beli pur.
nanti beli lagi, pakan lagi. Maka dari itu saya sampaikan seperti itu ya. Kalau kita itu tidak punya modal yang lebih, mending ya nggak usah pembibitan, nggak usah pembesaran. Sorry, maaf salah. Pembesaran itu membutuhkan modal yang lumayan lah menurut saya. Nah, itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga itu adalah kalau kita sistem pembibitan itu harga itu stabil. Harga stabil, maksudnya harga stabil itu ya kita lihat sendirilah, harga DOE di mana-mana itu ya kisaran kata antara 10 sampai 12.000. Itu di mana-mana pun, kalau pokoknya seperti itulah, saya sudah cek di mana-mana tempat itu seperti itu. Tapi kalau kita kalau sistem pembesarannya, kalau kita tidak bisa menjual dengan harga yang bagus, maksudnya gini, kita itu harus mempunyai koneksi atau mempunyai jalur distribusi penjualan itu yang oke, kalau kita mau menganut sistem pembesaran. Karena kalau kita hanya jual di bakul 1-2, kalau kita tidak mempunyai koneksi yang luas, kita akan ya menurut saya namanya bakul kan cari untung, pasti dia akan menawar dengan harga serendah-rendahnya. Tapi kalau kita itu bisa menjual sendiri, maksudnya kita mempunyai penjual yang oke, ya, ataupun kita itu bisa supply ke warung makan, ke restoran, itu malah lebih bagus, untungnya malah lebih banyak. Jadi kalau memang Anda itu mau bergelut di bidang pembesaran, ya perhatikan hal-hal tersebut. Pokoknya nomor 1 itu kuasa modal, nomor 2 itu perawatan harian, dan nomor 3 itu adalah kuasai pasar, mempunyai penguasaan pasar atau distribusi penjualan itu harus oke. Jadi menurut saya ya seperti itu. Mudah-mudahan video ini mudah dimengerti oleh rekan-rekan semua. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya kedepannya terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang edukasi kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.